gimana kabarnya hari ini? Oke ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa selalu dijaga protokol kesehatannya dimanapun kalian berada. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya Pak ya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siap teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran seperti biasa Bapak absen dulu ya. 12 RPL 9 ya. Iya. Al-Limah. Aan. Aldinda. Hasan. Atmaja. Chelsea. Dandi. Danis. Doren. Evan. Ferry. Galuh. Hafiz. Juniarto. Kemudian Mario. Muhammad Azriel. Muhammad Rifaldi. Saya Pak. Muhammad Nabil. Semangat ya, masih siang ya. Wah, apa? Siap. Sampai siapa tadi? Nabil ya? Muhammad Rifki. Muhammad Rafli. Zamil. Najwa Zeta. Nararia. Kemudian Panji. Hadir Pak. Raffi Arya. Rahmat. Raudatul. Razaka. Raikal. Salwa. Sandi. Saila. Siti Azhar. Sulafa. Sakwal. Petu Imam. Oke, hadir semua ya berarti. Sebelum mulai pembelajaran, coba dilihat di bawah mejanya, barangkali ada sampah, silakan diambil dulu, ya. Diambil dulu, kemudian dibuang keluar. Udah semuanya? Duduk lagi, kemudian sebelum saya mempersiapkan materi, kalian juga persiapkan ya, dikeluarkan alat tulisnya, buku tulisnya. Kalau perlu buku paketnya juga disiapkan. Oke, dilihat jelas gak si presentasinya? Jelas. Hari ini kita akan membahas bab baru. Di pertemuan kali ini kita akan membahas bab statistik. Kemarin di pertemuan kemarin Bapak sudah mengingatkan bahwa kalian baca-baca dulu sedikit ya tentang statistik.
Tapi ini statistika ini materi yang pernah kalian pelajari waktu kalian kelas 8 SMP. Mungkin kita mengingat kembali ya apa yang pernah kalian pelajari waktu kalian SMP. Nah, flashback dulu nih, kalian ingat tentang statistika atau kata statistika itu apa sih mungkin? Pernah dengar nggak kata statistika itu apa? Apa tuh? Kira-kira apa? Data ya? Oke, data. Kemudian apa lagi tentang statistika? Persentase. Kemudian apa lagi? Analisis. Rata-rata tuh. Ya, apa istilahnya kalau rata-rata nama lain? Mean ya. Kemudian ada lagi selain mean apa lagi? Ada miliar, ada. Nah, itu sedikit tentang materi statistika waktu kalian SMP. Kemudian di SMP juga pernah belajar tentang penyajian data. Penyajian data dalam bentuk apa yang pernah kalian temui? Diagram data. Kemudian apa lagi? Lingkaran juga ada diagram lingkaran. Apalagi mungkin? Garis juga ada. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kembali ya mengenai penyajian data, khususnya di penyajian data dalam bentuk tabel. Ya, kita akan mengingat kembali, mempelajari kembali. Nah, sebelumnya tapi kita lihat dulu presentasinya. Tadi kita sudah bahas apa itu statistika katanya. Ya, tadi apa statistika? Data ya, mengenai data. Kita lihat presentasinya di sini. Statistika secara pengertian adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan dan akhirnya mempresentasikan data. Jadi mulai dari mengumpulkan sampai nanti menyajikan data. Ya, singkatnya statistika ini adalah ilmu yang bersangkutan dengan data. Tadi betul ya, Sita ya. Jadi ilmu tentang data singkatnya. Kalian juga pasti pernah mendengar kata apa? Apa bedanya dengan statistik? Tadi statistika, sekarang statistik. Nah, bedanya apa? Beda cuma satu huruf saja ya, tapi itu bukan pengertian lain. Kalau statistik apa? Statistik adalah data itu sendiri, ya, informasi atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data tersebut. Jadi kalau statistika ilmunya, kalau statistik datanya, ya, jadi harus dibedakan tuh antara statistika dan statistik. Mungkin yang suka main nonton bola ya, suka ada data statistik, misalnya MU melawan Manchester City, gitu. Ada data statistiknya tuh antara MU dan City gimana beberapa pertandingan sebelumnya. Nah, itu salah satu data statistik namanya. Ya, salah satu penerapannya. Kemudian motivasinya dulu untuk kalian bisa mempelajari materi ini. Ya. Aplikasi statistika sering digunakan oleh banyak orang dalam kegiatan nyata sehari-hari ya. Lebih lengkapnya kita lihat video berikut. Coba kita lihat videonya nih. Muncul nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa dilihat. Semoga sehat, tetap semangat. Senang. Coba, kenapa belum muncul? Kita stop dulu. Nah, muncul nggak sih? Salah satu sumber yang paling penting pun seperti tidur kan. Oke, sekali lagi. Ada sebuah video tentang penerapan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Bisa disimak dulu ya. Ini penerapannya dalam Seperti berbagai yang bidang. kita lihat pada video ini, kita akan membahas mengenai pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari. Di era teknologi yang canggih seperti saat ini, informasi menjadi salah satu sumber yang paling penting untuk memahami keadaan yang terjadi.
Tak jarang, informasi yang kita peroleh berasal dari perhitungan matematis dalam bentuk statistika. Pada video ini adalah sejumlah kegunaan statistika dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menjadi bukti bahwa bidang matematika ini sangat berpengaruh terhadap hidup masyarakat. Bidang pemerintahan. Pemerintah menggunakan statistika untuk memperhitungkan beragam hal, mulai dari kesehatan, populasi, edukasi, dan sebagainya. Yang pertama ada di bidang kesehatan. Nanti di video ini dan video-video berikutnya kalau ada ya disimak baik-baik, kemudian dicatat kalau perlu ada yang penting gitu ya. Yang pertama tadi penerapan statistika ada di bidang pemerintahan untuk menentukan langkah terbaik dalam mengambil keputusan berdasarkan data. Perkiraan cuaca. Pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari juga ditemukan dalam proses perkiraan cuaca. Data mengenai perkiraan cuaca dibuat berdasarkan fungsi statistik. Fungsi tersebut kemudian akan dibandingkan dengan kondisi cuaca saat ini, sehingga dapat diperkirakan cuaca apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Dalam bidang digital marketing, statistik terapan dapat menjadi penggerak utama dalam mengubah pendekatan marketing. Keberadaan big data menjadi kunci dalam menggali setiap informasi mengenai kebiasaan dan kesukaan pelanggan. Hal ini dapat digunakan sebagai cara memprediksi penjualan, fokus terhadap ketertarikan pelanggan, serta menganalisis efektivitas langkah marketing. Penggunaan data ini dapat dimanfaatkan oleh penikmat untuk mengoptimasi jangkauan produk mereka kepada pelanggan potensial. Bidang olahraga. Sudah banyak olahragawan yang menggunakan statistika dalam analisis mereka. Hal ini memungkinkan atlet serta cabang olahraga berkembang secara efektif. Alasan utama mereka menggunakan statistika dalam bidang olahraga adalah untuk menilai performa atlet dan peralatan olahraga yang digunakan. Layanan finansial. Pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari tidak terkecuali pada bidang finansial. Penerapan statistika dalam bidang ini bahkan berpengaruh pada berbagai tingkatan, mulai dari skala personal hingga skala global. Individu umumnya menggunakan statistik untuk membuat keputusan dalam perencanaan finansial serta budgeting. Sedangkan perusahaan atau organisasi menggunakan statistik untuk menentukan peraturan finansial. Bank menggunakan statistik untuk memperkecil risiko saat memberikan pinjaman, menganalisis aktivitas finansial di pasar, serta memprediksi efek dari krisis ekonomi. Investor juga menggunakan statistik untuk memahami risiko dan potensi dari sejumlah saham, sehingga mereka dapat mengambil investasi yang menguntungkan. Bidang transportasi. Statistika dalam bidang transportasi dapat mencakup dua hal, infrastruktur atau moda transportasinya itu sendiri. Pemerintah dalam bidang transportasi biasanya memanfaatkan perhitungan statistik untuk mengukur prioritas. Apakah mereka butuh untuk menjadikan infrastruktur baru berupa pembukaan atau pelebaran jalan? Atau justru hanya butuh tambah aspal saja? Penggunaan data statistik juga diperlukan untuk membuat peraturan baru terkait transportasi. Kesimpulan pada video ini, pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari menggambarkan bahwa salah satu bidang dari matematika ini sangat berpengaruh terhadap berbagai bidang lain. Hal ini tentu meningkatkan kebutuhan perusahaan akan ahli statistika. Sekian dari video saya kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next video. Wassalamualaikum. Oke, tadi sudah disampaikan ternyata banyak sekali manfaat penerapan ilmu statistika dalam berbagai bidang. Tadi apa saja yang ada? Bidang pemerintahan. Ya. Kemudian di bidang apa lagi tadi? Perkiraan cuaca ya. Ternyata ilmunya bukan cuma dari peramal saja ya. Tapi ada ilmunya ternyata untuk menentukan perkiraan cuaca tersebut. Di bidang olahraga juga ada, dan di berbagai bidang sebenarnya. Nanti kalian silakan mencari informasi kembali ya. Ada di buku paket dan di media-media lainnya. Sekarang Mbak Google lebih canggih gitu ya. Silakan dicari informasi mengenai statistik. Ya. Jadi sekali lagi itu motivasi buat kalian ya, bahwa mempelajari statistika itu banyak manfaatnya ternyata. Ya. Coba tadi sudah mengenai aplikasi
aplikasinya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekali lagi buat kalian yang ingin belajar statistika, ada mata kuliah khususnya juga nanti kalau kalian mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ya. Itu motivasinya. Kemudian selanjutnya ada tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah kalian harus bisa membaca data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya. Yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, kalian harus bisa menyajikan data ya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran hari ini ya. Jadi untuk hari ini kita belajar secara diskusi berkelompok. Nanti saya bagikan kelompoknya ya, siapa saja. Kemudian setelah diskusi kelompok kalian juga nanti presentasi perwakilan, mungkin tidak semuanya juga. Kemudian yang ketiga kita sama-sama menyimpulkan apa yang sudah dipelajari, dan yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi dalam bentuk nanti soal ya, kalian mengerjakan masing-masing. Selanjutnya adalah materinya. Kita lihat dulu apa sih materinya. Di sini saya memberikan sebuah masalah. Diberikan data nilai ulangan harian untuk topik statistika siswa SMK Telkom Jakarta kelas 12 RPL 8 dan 9. Jadi ada nilai nilai ulangan statistika 2 kelas ya. Nah, ini nilainya seperti ini. Nilainya dilihat nilainya di sini berurutan tidak? Tidak. Berantakan seperti ini ya? Tidak. Nah, ini bagaimana caranya? Apakah data tersebut mudah dibaca? Tidak. Tidak ya? Adakah cara yang lebih mudah agar data tersebut bisa dibaca? Kira-kira bagaimana agar data tersebut bisa dibaca dengan mudah, lebih mudah gitu ya? Nah, itu akan kita pelajari hari ini ya. Salah satunya adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Itu tadi ya, tadi yang sudah sampaikan di awal. Kita akan mempelajari bagaimana menyajikan data supaya lebih mudah dibaca, khususnya di tabel distribusi frekuensi. Kemudian selanjutnya adalah sekarang Bapak bagi kelompok buat kalian ya. Ini ketua kelompoknya. Yang pertama kelompok 1 ya. Kelompok 1 Doren. Kemudian kelompok 2 Mario. Ketua kelompoknya dulu ya. Kelompok 3 ini Nararia. Tapi Bapak ganti tadi siapa? Ferry saja ya. Ini yang kelompok 3 ini Ferry, kelompok 4 Panji. Kemudian kelompok 5 Praja, kelompok 6 Sulava, kelompok 7 Sani. Silakan membentuk kelompok sebanyak 5 orang ya per kelompok. Boleh, silakan duduk per kelompok sesuai dengan kalian mau bergabung dengan kelompok siapa. Silakan. Silakan duduk secara berkelompok. Iya, 5 orang coba. Ini sudah 5 orang bergabung. Kamu sama siapa? Raja sama siapa aja? Cindy Azara, Aldinda. Siapa nih? 1. Maaf ya. 1, 2, 3, 4, 5. Enggak, berempat doang. Ada dari sini. Oke ya. Teguh sama ini ya berlima ya. Kemudian Mario sudah 5. Ada yang udah pas ya. Ya nggak apa-apa, yang penting tidak lebih dari 5. Coba Mario. Siapa? Kemudian Ferry. Kemudian kelompoknya Sulava. Praja. Kelompoknya Sandi.
sama Panji. Baik Pak, saya teman-teman sampai Oke, sekali lagi dilihat sudah berkelompok ya. Nanti kita kerjakan bersama-sama. Tapi sebelumnya dilihat lagi di presentasinya. Masih ada video ternyata. Ya. Sebelum mengerjakan LKPD, coba perhatikan video berikut ini tentang unsur-unsur yang ada pada tabel distribusi frekuensi. Ya. Jadi sebelum masuk ke ini, ya Pak. coba video kedua adalah kalian harus bisa Oke, materi pertama kita ini tentang penyajian data. Jadi penyajian data dalam SMA kelas 12 ini ada dua ya, ada data berkelompok. Yang kedua bukan data berkelompok. Kalau data tunggal, kalian udah pernah dapetinnya di S. Coba diperhatikan, ini ada sebuah video kembali ya. Sebelum kalian mengerjakan LKPD itu atau lembar kerja ya. Ini ada sebuah video tentang unsur-unsur dari tabel distribusi frekuensi. Kalian harus tahu dulu nih sebelum mengerjakan unsur-unsur atau istilah-istilah yang ada di tabel itu apa saja. Ya. Bahkan SAT pun juga gitu lama. Datanya itu masih mentah. Nah, buat jadi suatu tabel distribusi frekuensi gitu. Jadi datanya masih mentah, lalu kita ubah ke sebuah tabel. Gitu. Itu namanya menjadikan suatu datanya. Maka tabelnya itu akan bentuknya seperti ini. Akan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti dia nilainya akan dikelompokkan gitu ya. Contohnya nih, aku coba set. Jadi kan sini ada nilai 6, ada nilai 7, ada nilai 8, ada nilai 9, ada nilai 10 gitu kan ya. Nah, nilai 6-nya ada berapa sih di data mentahnya? Nah, ini adalah untuk data yang tunggal ya. Tapi terus nilainya ini untuk data tunggal bagaimana menyajikannya ke dalam tabel distribusi frekuensi. Makanya sini kayak gitu ya. Kemudian ada yang tabel untuk data kelompok seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya aku baca biasa, jadi kalau misalnya tabel distribusi frekuensi dengan data berkelompok yang membedakan dengan data tunggal adalah memang sama-sama tabel, tapi isi dari tabelnya. Kalau misalnya data berkelompok, dia bentuknya interval. Nah, ini bedanya ya. Kalau yang kelompok ada intervalnya seperti ini. Itu ya tunggal satuan aja. Nah, itu bedanya. Tunggal dan kelompok. 10. Tapi kalau misalnya yang berkelompok dia bentuknya kayak gini, interval dari berapa sampai berapa. Kayak gitu kawan-kawan. Oke, kita tadi udah kenalan ya sama data tunggal itu seperti apa. Sekarang kita mau kenalan nama teman-teman menjadi sebuah tabel distribusi frekuensi ini. Tapi ada caranya loh. Nah, caranya kayak gimana? Setelah lo depo. Maknya nih atau bagian-bagian. Misalnya bisa. Ini kelas satu. Oke, lihat. Ini unsur yang pertama. Aku warnain kuning ya. Ini yang bisa. Ini kelas satu. Ini kelas kedua. Ini namanya kelas. Kelas pertama, kelas kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Itu namanya kelas. Terus ya. Ada tabel itu namanya kelas. Ya, jadi aku kasih tanda ya. Kalau ini namanya kelas interval. Jadi kelas ke-1 berarti ya. Informasi penting silakan dicatat di bukunya. Jadi kalau kelas kedua yang mana interval? Yang 4 sampai 6 9 ya kan? Nah, terus nih angka yang ada di depan sini yang aku kotak warna merah. Ya, ini yang kotak warna merah. Ini adalah namanya batas. Yang ini namanya batas bawah. Oke, ini punya batasan kelas nih, batas kelas. Yang batas kelas itu ada dua, ada batas bawah yang depan. Lalu yang kotak yang biru ini adalah batas atas. Ya. Yang sebelah lainnya, yang kanannya itu batas bawah, batas atas gitu ya. Jadi ada dua. Angka yang depan, batas bawah yang merah, angka yang belakang yang lebih bawah adalah batas atas. Lalu ada namanya tepi kelas, gitu ya.
Tepi kelas dibagi jadi dua nih. Ada tepi bawah, aku singkat TB, ada tepi atas, aku singkat TA. TB didapatin dari batas bawah, aku singkat BB, dikurang sama 0,5. Oke, sedangkan TA atau tepi atas didapat dari batas atas ditambah 0,5. Bedanya ya. Tepi atas, tepi Nah, ini bawah. adalah Kalau tepi bawah dikurangi 0,5. kelas interval. Tepi bawah tepi atas ditambah 0,5 ya. Istilah selanjutnya ada panjang kelas katanya. Yang mana panjang kelas? Itu adalah caranya di batas kelas itu didapat dari batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Jadi nih, aku ingkari nilai ya 40 ke 45. Dari 40 ke 45. Ini kan batas atas ya. Ini batas bawah, ini batas atas. Jadi katanya batas atasnya 45 dikurang 40 ditambah 1. Berarti berapa? 45 kurang 45. 45 tambah 1 6. Itu panjang kelasnya. Selanjutnya adalah di tengah. Panjang kelas bisa dicari juga dengan menghitung saja ya. Misalnya nih batas ini 46 dikurangi 40. Itu panjang kelas bisa dihitung seperti itu juga. 46 kurangi 40 itu 6 kan sama aja kayak tadi ya. Nah itu batas panjang kelasnya. Titik tengah kelas. Titik tengah. Titik tengah. Titik tengah kelas atau dilambangkan dengan XI. Ini aku lambangin dengan BB, ini aku lambangin dengan BA, oke? Titik tengah itu didapetin dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, itu namanya titik tengah. Misalnya, ini yang tanda-tandain titik tengah kelas ke-1 atau berarti kalau dilambangi jadi X1 gitu kan. Berarti batas bawahnya 40 tambah 45 bagi 2. 40 tambah 45, 95 dibagi 2 sama dengan 47,5. Nah, itu dia titik tengah kelas yang pertama. Kalian bisa lakuin juga itu ke setiap kelasnya. Jadi titik tengah itu cara-caranya batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Segitu aja perkenalannya untuk video yang pertama. Itu ya, jadi unsur-unsur atau istilah-istilah yang ada di tabel distribusi frekuensi. Tadi ada apa aja ya? Ada TB, Ada TB, ada BB, BA, ya, kelas interval, BB, BA, TB, TA, kemudian ada panjang kelas, ada titik tengah. Itu unsur-unsur sebelum kalian mengerjakan LKP. Coba sekarang kalau sudah tadi ya sudah dicatat juga informasi-informasi pentingnya, silakan dibuka LKPD-nya ya. Kita kerjakan secara berkelompok. Silakan jangan kerja sendiri-sendiri ya. Di sana ada 3 permasalahan yang ya. Coba dilihat dulu permasalahan pertama. Ya. Oke. Diberikan data nilai ulangan untuk topik statistika siswa SMAN 2 adalah sebagai berikut. Tadi ini masalah yang di awal kan. Kemudian buatlah tabel distribusi frekuensi tersebut. Di sini ada langkah-langkahnya. Ya, silakan langkah pertama. Ini ada tabel di sini. Kemudian langkah pertama adalah menentukan jangkauan. Coba tentukan jangkauannya. Jangkauan itu adalah statistik tertinggi, berarti nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Coba diisikan. Ya. Nilai tertingginya berapa? Nilai terendahnya berapa? Dilihat. Diisi saja, langsung ditulis. Di mana Pak? Di mana Pak? Ini di sini ya. Dikurangi berapa? Hasilnya berapa? Kalau sudah ketemu, kalau sudah ketemu langkah pertama, lanjut langkah kedua. Coba langkah pertama dilihat. Nilai tertingginya berapa? Nilai terendahnya berapa? Nilai tingginya 92. Ditulis saja langsung. Ya. Langsung ditulis saja. Lanjut langkah kedua. Kalau tidak paham silahkan ditanyakan saja. Ya.
Coba lanjut. Kalau tidak paham, silakan angkat tangan tanyakan. Langkah kedua menentukan banyak kelas. Umumnya banyak kelas ditentukan dengan menggunakan aturan selanjut, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 lengkap. N itu banyak datanya. Banyak datanya ada berapa itu? 60. Ya, silakan. Kalau sudah ketemu nanti hasilnya dia biasanya bilangan desimal. Ya, coba dibulatkan ke atas. Berapa tuh? Oke, silakan dituliskan. Kalau sudah ketemu hasilnya desimal, kalian coba bulatkan ke atas. 7. Ditulis saja. 7. Ditulis aja. Oh, ya. Tulis. Langkah ketiga adalah menentukan panjang interval kelas. Ya. Rumus panjang interval kelas adalah I sama dengan J per K. Ya. J-nya berapa, K-nya berapa? Ya. Berarti nanti tadi jadwalnya berapa dibagi K-nya berapa. Nanti hasilnya desimal lagi, bulatkan lagi ke atas. Gitu ya. Bulatkan lagi ke atas. Harus jadi bilang bulat ya. Langkah keempat adalah di sini batas bawah kelas utama adalah statistik minimum, tetapi tidak harus dapat juga digunakan bilangan lain dari data tersebut. Statistik minimumnya berapa? 23. Tinggal kalian tentukan nih, ya. 23 strip sampai 32. Itu tadi panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya berapa? Sabar Pak, itu 9. Ya, silakan. Ya, Pak? Coba pakai dulu. Pak, panjang kelasnya 9 bukan Pak? Pak, 9 dari mana? 10 ya? 10 dibulatkan ke atas. Kanan 23 itu ada di bawahnya 43. J-nya berapa? 69 kali 7 apa? Ini kan 69 kali 7. Nanti bulatkan ke atas. Ya. 10 Pak, benar. Ya, benar kan? Ya udah tinggal tentukan ininya nih. Tadi nilai PX-nya berapa? 23 ke 32 ya? Itu 10 kan? Lanjutkan lagi nih. Kelas kedua berapa ke berapa? Kelas ketiga kelas berapa ke berapa? Ya. Kelas keempat dan seterusnya nanti pindahin ke sini. Jadi dulu lah. Pak dia contohnya ini dari 32. Ketika 42 apa Ke berikutnya berapa? 32, 30. Iya. Nah, nanti bakal ketemu polanya. Bakal sama aja gitu. Ya. Nanti bakal ketemu polanya. Ketika kelasnya bakal kelihatan berpola siapanya. Nanti bakalan berpola siapa ini? Coba Ini siapa yang nanya, Pak? Kan 23. Terus di sini 30 33 sampai 33 berarti ini 1000.
Nanti itu bakalan polanya bakalan sama di angkanya coba. Enggak ada, nggak usah berarti. Ya gitu. Tadi di situ. Berarti 33 ya Pak ya? Yang ini tidak bisa dulu. Berarti ini 33 ya? Kalau isi kita 33, isi 3. Jangkauan yang awal. K-nya? Ini. Berapa? Nanti hasilnya biasanya desimal, nanti dibagi udah yang kemudian lihat dulu ke depan. Turus itu maksudnya apa turus? Turus ini berarti kamu lihat ya, data dari 23 ke 32 ada berapa? Ya, kamu strip-strip gitu ya. Turus itu strip 1, 2, 3, 4, 5 di strip seperti itu ya. Sampai nanti kalau misalnya di sini sama, berarti ini frekuensinya tulis apa? Gitu ya. Harus sesuai. Jangan sampai ada yang terus lewat. Yang sudah boleh lanjut ke permasalahan kedua. Baiklah, saat. Dibaca dulu istilah-istilahnya. Ya. Itu dia petasi. Ya, silakan lanjut yang sudah permasalahan pertama, kerjakan permasalahan keduanya. Ini 32,5 atau gimana sih? 32
Jadi ada satu contoh nih, 23 sampai 32. Mencari titik tengahnya berarti 23 ditambah 32 dibagi 2. Ya. Untuk kelas berikutnya juga sama. Yang bawah misalnya 33 tambah 42 bagi 2. Oke, lanjutkan. Sabar itu sabar. Gimana sih? Apa yang akhir ya? Baru sih. Waktunya 10 menit lagi untuk mengerjakan LKPD-nya. Yang sudah permasalahan 2 lanjut ke permasalahan 3. Kalau ada pertanyaan boleh angkat tangan. Dikerjakan secara satu kelompok ya. Ya, Pak. Aja ini. Gimana tambah 9 tambah 10. Wah, frekuensi Tadi ada pertanyaan kelompok kamu. kita ini saya ingin bertanya tentang bagaimana cara mencari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif tinggal dijumlahkan saja. Coba lihat tadi. Oh iya ya. Ya, panjang lihat ke depan. Yang lain juga kelompok yang lain ya. Untuk permasalahan ketiga, yang ditanyakan adalah frekuensi kumulatif ya. Ada yang ada yang ini tinggal dijumlahkan aja ya tadi ya. Oh iya. 5 tambah 9 tambah 10 tambah 12 tambah 11. Baik Pak, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Apa? Jangan dulu. Udah. Terima kasih. Kenapa?
Ya udah nanti coba. Makasih, Pak. Ganteng. Wow. 5 menit lagi untuk mengerjakannya. Setelah itu nanti presentasi siapa saja yang mau maju ya. Ya enggak? Kelompoknya Doren sudah Bu? Sudah Pak? Nanti kita tunggu yang lain dulu ya. Masih ada 5 menit lagi. Oke ya, waktunya sudah selesai. Waktunya sudah selesai untuk mengerjakan LKPD. Sekarang kita presentasi ya. Mungkin tidak akan semua kelompok presentasi. Ya. Nanti perwakilan saja. Nanti ditanggapi sama kelompok lain. Kalau memang ada yang kurang ya. Coba kelompok siapa yang mau presentasi duluan? Ayo. Oke. Kelompoknya Doren. Satu. Doren tinggal gambar saja. Coba dinyalain dulu lampunya. Dari minta tolong dinyalakan lampunya.
Jauh lagi. Di inilah di lurusin di lurusin. Kelihatan nggak tulisannya? Siapa? Akan masa. Ya, ya. Coba tidak diperhatikan semuanya. Diperhatikan semuanya. Jangan jangan dulu. Dibacakan dulu ya. Coba langkah pertama gimana Doren? Dibacakan aja tuh di alfabetnya. Menentukan langkah pertama apa? Mencari J-nya dulu itu dengan cara mencari nilai tertingginya berapa dikurangi nilai terendah. Nilai tertingginya berapa? Nilai tertingginya itu 92, nilai terendahnya itu 23, Jadi 69. oke, berarti ketemu J-nya 69, benar nggak? Langkah kedua nyari apa? Dari K. Nyari K. Nah, itu adalah Itu adalah banyak yang kelas. banyak kelas ya. Iya. Gimana caranya nyari K? Satu itu satu ditambah 3, oh, 1 tambah 3,3 log n. Log n itu berapa? ya M itu banyak Banyak data. Banyak data. Ada berapa tadi banyak data? Ya, ada 60 ya. Kemudian hasil akhirnya berapa? 6,8 6,8 dibulatkan ke atas jadi berapa? 7. 7. Oke. Benar nggak? 7. Ya, yakin. Lanjut, langkah ketiga menentukan apa? I atau interval. Banyaknya interval. Interval gimana caranya? J dibagi K per K. Oke, J-nya berapa? J-nya itu 69. Dibagi K-nya itu udah yang dibulatkan ya 7. jadi berapa? Oh, dibulatkannya jadi 7. dibulatkan jadi. Benar nggak? Benar. Benar, Pak. Oh benar. I-nya 7. Oke, benar ya. Selanjutnya lagi langkah 4 nih. Menentukan kelas obat. Batas-batas kelas. Ya. Berapa nih kelas pertama? 23 sampai 32. Oke. Terus 33 sampai 42. lanjut. 43 sampai 52. Terus Lanjut 53 sampai 62, terus 63 sampai 72, lanjut 73 sampai 82, lanjut 43 sampai 83 sampai 92. itu benar kan tadi kelasnya? Nah, Satu lagi langkah terakhir kamu sajikan dalam bentuk tabel. Jadi gimana, Doren? Dan kelompoknya? selanjutnya itu dicari nilai apa jumlahnya dari data 23 sampai 32 itu berapa atau frekuensinya. Ya. Terus gimana? Dicari itu ada 23 sampai 8 juta dan 5 data. Lalu ada 33 sampai 82 itu ada 9 data. 43 sampai 62 ada 9. 53 sampai 62 itu ada 12. 63 sampai 72 ada 11. 73 sampai 82 ada 8. 83 sampai 92 ada 6. Oke, gimana? Ada tanggapan nggak dari kelompok lain? Untuk presentasi kelompok Doren, gimana, ada tanggapan? Oke, itu kenapa? Mario, Nah, ada yang keliru atau seperti apa? Yang angka ketiga, saya mau nanya tuh. Yang mana? Yang angka ketiga, yang ketiga. Kelas ketiga. Oh, yang angka ketiga. Yang angka ketiga, Pak. Nah, Ini. ya. Itu si Doren jawabannya berapa tadi? 7.
Saya 10 karena dari J dibagi K. Iya. Karena J-nya 69 dibagi 7. Oh iya. Oh, Itu tadi salah hitung mungkin. Oh iya. Satu 9,8 terus dibulatkan menjadi 10. Berarti ini tadi J-nya sekali lagi Doren ya. J-nya berapa? J-nya 9. J-nya berapa? 69. 69. K-nya K-nya 7. 69 bagi 7 9,8. 9,8. Dibulatkan jadi 10. Yang lain gimana? Kelompok lain? Saya setuju sama Mario, Pak. Berarti 10 ya? Ya Pak. Mungkin tadi keliru nih. Dorennya nanti diperbaiki sama kelompok aja. Kemudian yang tabelnya gimana? Hasilnya sama nggak? Yang tabelnya punya saya hasilnya beda. Yang kelas berapa yang beda? Kelas ketiga, Pak. Ketiga Pak. Doren tadi berapa jawabannya? 9. 9. Yang lain berapa? Punya saya 10. Terus Gua nyambil mati kayak sama ini sama kelas yang terakhir tuh yang terakhir harusnya berapa? 5. Pak. Iya. Pak ngantuk nih kalau saya ini, Pak. Berarti mungkin tadi ya ini butuh ketelitian ya. Iya, Pak. Untuk menentukan terus di sini kalian harus teliti ya. Tadi ada yang kelewat walaupun nanti di sini mungkin kelompok Doren sudah benar ya. Ya. Tadi kelompok Doren sudah benar ini 60 tapi hanya menunjukkan saja. Berarti jumlahnya berbeda juga nggak? Coba jumlahkan nih. Jumlahnya sama nggak? Jumlahnya sama nggak 60? 5 sama 9. Oke. Sama Pak. Kalau jumlahnya sama, cuman tadi di kelas ketiga sama kelas terakhir ya. Iya. Itu yang masalahnya, Pak. Kayak nggak apa-apa, berarti nanti diperbaiki lagi untuk kelompok. Ada lagi yang mungkin kurang atau keliru? Udah sama. Oke, udah sama ya. Berarti tepuk tangan itu Bang. Doren dulu. Selanjutnya kelompok berikutnya yang mau presentasi permasalahan kedua. Oke, siap. Oh, kelompok Ferry. Kelompok Ferry dulu. Nanti tak tahu lagi. Cewa. Coba Ferry, langsung disebutkan aja kelompok Ferry. Di sini maju. Hah? Coba Fer, disebutkan nih. Ini apa? Perintahnya apa? Kayak lengkapilah tabel di bawah ini sesuai tabel distribusi frekuensi dialog. Coba sebutkan Ferry di kelas kelas berikutnya sambil disamakan jawabannya apakah sama atau beda. Oke, Yang bawah atasnya 33. ini Ya. terus Batas bawahnya 33, batas atasnya 42, tepi bawahnya 32,5, tepi atasnya 42,5, titik tengah kelas 37,5. oke, lanjut dulu sampai beres. Terus kelas ketiganya batas bawah 43, batas atas 52, tepi bawah 42,5, tepi atas 52,5, titik tengah kelasnya 47,5. Terus kelas keempat Oke, pertanyaan dulu Ferry, batas bawah itu dari mana? dari yang sebelah Oke, yang kiri, batas atasnya dari sebelah kanan. karena tepi bawah dari mana? Jadi yang sebelah kiri kurang 0,5. Oke, betul. Tepi atasnya. Yang sebelah kanan kurang ditambah 0,5. Oke, titik tengahnya. Yang dua-duanya ditambah terus Oh, ini ditambah. ya. Betul ya. Lanjutkan lagi Ferry. Terus kelas keempat batas bawah 53, batas atas 62, tepi bawah 52,5, tepi atas 62,5, titik tengah kelas 57,5. Oke. Kelas 6 batas bawah 63, batas atas 72, tepi bawah 62,5, tepi atas 72,5, titik tengah kelas 6,5. Terus kelas ke-6 batas bawah 73, batas atas 82, tepi bawah 72,5, tepi atas 82,5, titik tengah kelas 77,5.
Terakhir ada 7. Batas bawah 823, batas atas 92, tepi bawah 82,5, tepi atas 92,5, titik tengah kelas 87,5. Oke. Ada yang berbeda nggak dari presentasi kelompok Ferry? Atau sudah sama semua? Sepertinya semua sudah sama. Oke, berarti sudah betul semua ya? Ya. Tadi sudah dijelaskan sama Ferry juga batas bawah dari mana, batas atas dari mana, dan seterusnya, gitu ya. Berarti ini sudah betul semua. Beri tepuk tangan untuk kelompok Ferry. Selanjutnya satu permasalahan lagi, ya. Satu permasalahan lagi kelompok siapa? Saya mau Mario, Pak. Kelompok Mario, Pak. Mario. Ya, yang mana tuh? Coba Mario dari teman-temannya. Maju Semua. Ya terserah mau. Dia permasalahan ketiga ya udah bacain aja frekuensi kumulatifnya. Yang ditanyakan apa? Frekuensi kumulatifnya, Pak. Frekuensi kumulatif gimana? Oh, ya. Yang kurang dari sama yang lebih dari sama dengan ya? Iya. Oke, coba yang kurang dari sama dengan dulu gimana? Yang kurang dari sama dengannya dari nilai 32,5. Ya, Dan tuh udah ya. ya udah nih. 5 dari mana? Itu 5-nya dari yang frekuensinya. Oke, dari sini ya. Ya. Frekuensi pertama, terus Terus yang 42,5-nya kurang dari sama dengan 42,5. 5 tambah 9 dari mana? itu dari frekuensi yang 23 sampai 32 sama yang 33 sampai Oke, 42. tinggal dijumlahkan saja berarti ya. 5 tambah 9 itu. Ya. Oke, lanjut. Frekuensi kumulatifnya 5 tambah 9 tambah 10 tambah 12 tambah 11. Oke. Hasilnya 47. Kurang dari sama dengan 82,5. Frekuensi kumulatifnya 5 tambah 9 tambah 10 tambah 12 tambah 11 tambah 8. Hasilnya 55. Terus kurang dari sama dengan 92,5. Frekuensi kumulatifnya 5 tambah 9 tambah 10 tambah 12 tambah 11 tambah 8 tambah 5. Hasilnya 60. Silakan, ada tanggapan dulu nggak? Sudah benar semua atau belum? Benar semua, Pak. Sudah benar ya? Ya. Selanjutnya tabel yang kedua gimana? Ferry, Mario. Nilai frekuensi kumulatif lebih dari sebenarnya. Langsung aja nih yang ininya, yang hasil akhirnya berapa? Hasil akhirnya dari yang 32,5 hasilnya 55. Terus 42,5 hasilnya 47. Ya, 52,5 hasilnya itu 36. 62,5 hasilnya 24. Terus 72,5 hasilnya 14. Yang terakhir 82,5 hasilnya 5. oke. Silahkan ditanggapi dulu, ada pertanyaan nggak? Buat Mario. Ya, ada tuh. Sudah sama atau belum? Udah sama belum tuh? Sama-sama. Oke, udah sama berarti ya? Kalau begitu tepuk tangan sekali lagi. Berarti semuanya sudah dibahas ya. 3 permasalahan tadi nanti dipelajari lagi secara individu ya. Tadi mulai dari menyajikan data tabel frekuensi, kemudian lagi apa? Kita balik lagi ke presentasi ya. Sudah disampaikan tadi mungkin sudah semuanya presentasi walaupun tidak semua tapi sudah saling menanggapi juga ya. Hasilnya juga nanti yang masih keliru silakan diperbaiki. Nah, sekarang kita coba dari kegiatan tadi kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan ya setelah menyelesaikan permasalahan di atas, apa yang dimaksud tabel distribusi frekuensi. Coba ada kelompok yang mau membacakan? Pak, saya. Oke, boleh kelompok selapa dulu ya. Pak, apa itu tabel distribusi frekuensi? Kalau menurut pendapat kelompok saya, tabel distribusi frekuensi itu merupakan sebuah tabel atau bagan yang merangkum nilai dan frekuensi sebuah data. Tabel distribusi frekuensi adalah
sebuah tabel ya atau bahkan yang merangkum. Nilai dan frekuensi sebuah data. Oke. Ya, jadi data ini dirangkum menjadi sebuah tabel atau bagan gitu ya, menurut kelompok sulapa itu gitu. Kemudian terus ada pendapat lain mungkin, kesimpulan apa lagi? Saya Pak. Oke, kelompoknya Sandi. Coba Sandi. Kelompok kami kalau distribusi frekuensi adalah merupakan alat pengajian data yang berbentuk kolom dan baris yang di dalamnya terdapat susunan data yang sudah dikelompokkan. Kalau tadi sulapa berarti merangkum data menjadi tabel atau bagan. Kalau Sandi itu berarti apa tadi Sandi? Alat penyajian data yang berbentuk kolom dan baris. Kolom dan baris itu sama aja kayak tabel ya, biasa saja. Jadi itu ya intinya, berarti tabel distribusi frekuensi seperti itu. Silakan disimpulkan masing-masing ya. Setelah itu nanti dikumpulkan terlebih dahulu ya. Si LKPD-nya boleh dikumpulkan untuk setiap kelompok. Oke, kemudian kembali lagi ya, tadi sudah disimpulkan, nanti dipelajari kembali. Silakan duduk kembali di kursi mejanya masing-masing ya, di bangkunya masing-masing. Kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Orang batu jadi Udah ya, udah duduk ya. Ini tinggal hampir 20 menit lagi. Ya. Setelah kalian tadi bekerja secara kelompok, kemudian kalian sudah memahami konsep tabel distribusi frekuensi, bagaimana menyajikan datanya, kemudian bisa menyimpulkannya. Kemudian juga tahu unsur-unsurnya ya, istilah-istilah yang ada di tabel distribusi frekuensi seperti apa. Nah sekarang silakan disiapkan alat tulisnya. Ya. Ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Nah, ini ya, silakan dikerjakan dulu. Ini sebagai evaluasi untuk setiap orang. Ya. Waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan, boleh dikerjakan saja. Langsung dikerjakan saja ya. Dilanjutkan mengerjakan. Kalau soalnya kurang dipahami, ditanyakan saja. 10 tambah 5 2 tahun. 10 tambah 5 bertanya. Kalau suruh megang duit kacau.
Boleh, boleh. Jangan sampai. Oke, udah ya, dikumpulkan saja ke depan. Yang sudah boleh dikumpulkan. Ya, dikumpulkan.
Minta tolong dibenerin dulu. Panji kan Panji. Ya udah duduk lagi. Panji duduk lagi. Bentar lagi, dikit lagi. Oh baik Pak, Masih ada kan nih? Oke, refleksi dulu ya. Tadi kita sudah belajar, kemudian sudah latihan, kita mengulang kembali. Misalkan di sini ada daftar distribusi frekuensi. Nah, kita lihat dari tabel di samping tentukan banyak kelasnya ada berapa nih? Ada berapa banyak kelasnya? Ada 8. Yang mana saja nih? Kelas pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar ya? Batas bawah kelas kelima berapa? Batas bawah kelas kelima berapa? 1. Kelas kelima itu 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti batas atas kelas ke-6. Ini kelas ke-6, ini batas atasnya. Tepi bawah kelas ke-7. Tepi bawah kelas ke-7. Ini tepi bawahnya. Ini batas bawahnya. Tepi bawahnya dikurangi. Berarti 82. Titik atas kelas ke-8. Kelas ke-8 yang mana? Tepi atasnya berarti 100 tambah 100,5. Titik tengah, ya coba titik tengahnya yang kelas pertama berapa? 21 tambah 3 bagi 2 berapa? 25 dan seterusnya gitu ya. Yang terakhir adalah panjang kelas berapa? 10 dari mana Pak? Dari semuanya. Dari 21 sampai 100. Dari 30 sampai 30. Nah, 30. 21 ke 30 itu ada 10 atau bisa juga 31 kurangi 21. Iya. Gitu ya. Nanti jangan sampai lupa lagi. Nanti dipelajari lagi materi yang baru. Kemudian lagi jangan lupa untuk mempelajari materi berikutnya mengenai penyajian data dalam bentuk itu. Kalau tadi tabel distribusi frekuensi, nanti kita bahas pertemuan berikutnya adalah tabel bentuk gitu ya. Selesai ya untuk hari ini. Dicukupkan sekali lagi, jangan lupa selalu jaga kesehatannya. Ya. Dicoba baca lagi materi-materi yang barusan dan materi yang pertemuan ini. Baik Pak. Itu saja mungkin untuk hari ini. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.